Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Amalia Febrianti, NIM 420210089, FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, mata kuliah Anatomi Hewan. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai ilmu anatomi dari anatomi hewan. Ada beberapa poin yang akan dipresentasikan. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Kita akan membahas mengenai eidonomi. Eidonomi yaitu anatomi khusus yang mempelajari alat-alat yang di sebelah luar pada tubuh hewan volans. Misal, kulit, sirip, dan alat-alat genital luar. Contohnya dari hewan kelinci atau Oryctolagus cuniculus dan burung nuri Eclectus roratus. Pengamatan eidonomi dilakukan pengukuran panjang rentangan sayap, panjang badan, panjang leher, lebar badan hewan yang hidup, panjang ekor, massa tubuh, dan keliling tubuh yang telah mati. Ada anatomi analitik, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup seperti sistem dan organ yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasi dan pemecahan masalah. Contohnya, pada jaringan yang terdapat di sel tulang, terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibrila. Ada anatomi deskriptif, yaitu ilmu yang mempelajari struktur organ tubuh yang normal, bentuk, ukuran, posisi organ, dan badan. Contohnya, ketika mengidentifikasi pada organ ikan lele, ukuran hepar pada sapi, serta diamati warnanya. Anatomi topografi. Anatomi topografika. Ilmu yang mempelajari satu daerah atau lokasi bagian tubuh mencapai medial secara runut atau berurutan. Dimulai dari kulit fascia superficialis, musculus, arteri, vena, nervus, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ. Contohnya pada letak cervical atau leher, nasal atau hidung, dan okulis atau mata. Anatomi komparatif atau perbandingan. Ilmu yang mengenai persamaan dan perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Ilmu ini berkaitan erat dengan biologi evolusi dan filogeni. Ada dua hal utama pada anatomi perbandingan, yaitu ada struktur homolog dan struktur analog. Struktur homolog ialah struktur bagian tubuh atau anatomi yang mirip pada spesies yang berbeda. Kalau struktur analog yaitu struktur yang serupa pada spesies yang berbeda karena berevolusi pada lingkungan yang sama. Struktur ini selalu memiliki fungsi yang sama atau mirip. Berikutnya ada anatomi fungsional, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan yang tak terpisahkan antara satu bagian tubuh dengan bagian yang lainnya, berkaitan erat dengan fisiologi dan ilmu faal. Contohnya, sistem kerangka atau osteologi yang terdiri dari tulang dan tulang rawan. Sistem ini menunjang tubuh dan melindungi organ tubuh yang vital. Anatomi perkembangan, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan dari suatu struktur dan cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Contohnya, sel kupu-kupu yang berawal dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, berubah menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Dari masing-masing ini memiliki struktur anatomi yang sedikit berbeda. Berikutnya, manfaat mempelajari ilmu anatomi, yaitu kita dapat mengetahui struktur luar dan struktur dalam dari suatu organisme, serta mendukung kajian morfologi. Kemudian, kita mengetahui letak dan hubungan susunan tubuh suatu organisme beserta fungsinya. Kita dapat mempelajari persamaan dan perbedaan berdasarkan perbandingan anatomi dan organisme. Dan anatomi sangat penting tidak hanya bagi ilmu biologi
itu sendiri, namun juga ilmu terapan lainnya, seperti kedokteran, peternakan, pertanian, perikanan, karena anatomi adalah ilmu dasar. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai anatomi hewan atau hewan. Di sini ada Quran Surah Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala dha'iri yadhiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian, kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Selain ada Quran Surah Al-An'am ayat 38, ada juga ayat dari Quran Surah Al-Mulk ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru ila tayri fawqahum saffati wa yakbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir, yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Itulah beberapa cabang ilmu anatomi yang dapat disampaikan, ada manfaatnya, serta ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai anatomi hewan. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.